Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu buah anggur yang asam. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Jika kita memperhatikan kata-kata dari kitab Yesaya barusan, maka akan timbul pertanyaan di hati kita, apa yang salah? Bukankah semua yang terbaik sudah dikerjakan bagi kebun anggur milik kekasihku? Bukankah kebun anggur itu ditempatkan di lereng bukit yang subur? Kebun anggur itu dicangkulnya dan dibuangnya batu-batunya. Kebun anggur itu ditanaminya dengan pokok anggur pilihan. Bahkan kebun anggur itu selalu dijaga dengan didirikannya sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Jika semua itu terjadi di alam natural, bagaimanakah mungkin masih tetap dihasilkannya buah anggur yang asam? Bukankah jika bibit, babat, bobotnya baik, lingkungannya baik, dirawat dan dijaga baik, maka pasti hasilnya juga pasti baik. Kenapa firman Tuhan menggunakan satu lukisan ilustrasi yang sulit diterima dengan akal sehat? Adakah X factor yang berbeda jika hal itu terjadi di antara manusia, yaitu kita yang diumpamakan sebagai kebun anggur Tuhan? Apakah X factor yang berbeda yang ada pada manusia dan tidak ada pada pohon-pohon anggur di kebun anggur di alam natural? Satu perkara yang ada pada kita, namun tidak ada pada tanaman-tanaman seperti pohon anggur, adalah free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang tidak ada pada pohon anggur, namun ada pada kita. Sehingga ketika kita membaca kisah kebun anggur yang asam saja, kita bisa gregetan dan menyalahkan sang pohon anggur. Padahal pohon anggur itu tidak punya kehendak bebas apapun. Dia hanya makan dan minum apa yang disediakan. Apalagi jika hal itu kita tempatkan untuk diri kita sendiri. Setelah semua kebajikan demi kebajikan Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita, namun kita sendiri masih terus hidup tidak menghasilkan buah yang baik. Bukankah hal itu terjadi karena pilihan kita sendiri? Karena kehendak bebas yang kita salah gunakan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi,
Aku mau belajar menggunakan kehendak bebas yang Engkau telah berikan dengan benar dan dengan sesuai kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Jesus loves you and so do I.